kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi disiplin positif calon guru penggerak SD Negeri Bogor 1. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah sebutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Bogor 1. Kepadanya Ibu Siti Aina, SPJ MTG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam ala Rasulillah balik ma'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Bogor 1, yang kami hormati segenap wali murid atau tamu undangan pada hari ini, dan yang kami banggakan calon guru penggerak dari SD Negeri Bogor 1, Bapak Andi Roman SPD. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dipertemukan pada hari ini. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu serta Bapak Ibu guru, pada hari ini kita bersama-sama menghadiri acara diseminasi budaya positif. Pada saat ini Bapak guru kita, Bapak Andi Roman SPD itu terjaring menjadi guru penggerak. Untuk menjadi guru penggerak itu prosesnya luar biasa. Yang namanya mengerjakan soal juga sangat banyak, kemudian kegiatannya juga sangat banyak. Tapi alhamdulillah, insya Allah ke depan juga nanti guru-guru SD kita akan terbangun. Positif program guru penggerak. Guru penggerak itu program yang diluncurkan oleh pemerintah, yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kata hingga kepada ibu-ibu yang berkenan hadir ke diseminasi disiplin positif di bidang pendidikan. Diseminasi itu apa sih? Kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau individu dengan tujuan untuk memberikan informasi. Setelah nanti ibu-ibu mendapatkan informasi, kemudian menyadari, oh ya ternyata banyak manfaatnya dan dapat dilaksanakan. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan selamat mengikuti diseminasi oleh Pak Guru Andi SPD. Mudah-mudahan nanti akan memberikan manfaat bagi anak-anak kita, anak didik kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Bapak Andi Roman. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu para SD Negeri Bogor 1, kemudian Bapak Ibu guru SD Negeri Bogor 1, dan undangan wali murid SD Negeri Bogor 1, izin menyampaikan langsung saja terkait dengan diseminasi budaya positif di SD Negeri Bogor 1. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah terkait dengan kegiatan calon guru penggerak, diantaranya adalah menyampaikan tentang kegiatan budaya positif.
Eh, langsung mawon Pak Bu. Oke. Yang pertama adalah elaborasi pemahaman modul 1.4 yaitu terkait dengan budaya positif. Ya, jadi budaya positif adalah budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak setuju jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Soalnya sekolah itu punya hukuman. Ketika anak bersalah itu, Ibu setuju apa tidak ketika anak itu diberi hukuman oleh Bapak Guru? Setuju. Ya nanti ada jawabannya. Terus yang berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Berarti kalau anaknya melanggar itu diberi hukuman, misalnya membersihkan halaman sekolah atau mungkin lebih ekstrimnya kamar mandi dan sebagainya, itu setuju apa bukan? Setuju. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi ketika anak itu berprestasi, diberi hadiah, diberi penghargaan, itu Bapak Ibu setuju bukan? Setuju semua. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya, konsep eksplorasi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi di sini ada disiplin positif dan ada nilai-nilainya. Yang pertama adalah perubahan paradigma kegiatan kepanan tangan. Mbak minta kertas sobekan buat, kemudian disobek kecil-kecil, terus diberikan ke ini bapak undangan. Yang pertama adalah kegiatannya adalah kegiatan A dan B. Anda dan teman Anda, berarti di sini dianggap yang sampingnya itu teman ya, yang sampingnya teman, kemudian sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Berarti dengan misalkan ditulisi kertasnya ditulisi cincin 1 kilogram, ya punya jenengan. Mungkin ATM 1 miliar kayak gitu jenengan nanti dipegang, ya. Katakan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan berarti kan jenengan harus bisa mempertahankan itu, ya. Kan dibuka temannya itu jangan mau, pokoknya harus digenggam jenengan seperti itu. Terus yang kedua, teman Anda berarti yang B, berarti sampingnya akan mencoba dengan sekuat tangan dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, dirayu, ya bisa. Kemudian mengancam, awas pun kalau tidak mau hati-hati dan seterusnya, diancam. Terus menghardik, kemudian merayu, menyuap, main duit atau aku disuap lah biar ini genggamannya diberikan ke panjenengan, diberikan ke tadi yang satunya, ya. Kemudian apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda, apa yang akan terjadi, silakan tidak usah ditulis, nggak apa-apa, itu dibayangkan saja di dalam kertas itu ada barang yang sangat berharga milik jenengan, kira-kira itu. Coba waktunya tidak lama ya Bapak Ibu, tidak lama, dengan membayangkan dia terus satunya merayu membuka membujuk ya supaya dibuka, berharga untuk panjenengan semua itu berharga sekali, ya berharga sekali, ya. Langsung Pak dulu slide berikutnya dulu ya. Jadi perubahan paradigma teoritis pilihan tadi, kira-kira jenengan akan memberikan itu apa tidak?
ini berharga sekali ya, jangan mesti disuap, mesti ancam, mesti hardi, mesti rayu. Kira-kira mau dibuka apa tidak? Tidak ya, sebenarnya tidak. Jadi teori tadi itu merupakan salah satu teori kontrol, ya. Satu ilusi guru mengontrol murid. Itu berarti dalam pembelajaran itu saya dan teman-teman yang lain terutama di pendidikan nantinya itu tidak boleh artinya dalam memberikan pendidikan itu harus mengerti kebutuhannya murid. Kalau ini jangan berarti kita tidak boleh memaksa, intinya itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tuh, jadi kebiasaan-kebiasaan kita, misalnya murid salah, kemudian Ustaz, kali itu sekarang kita rubah, tidak boleh dengan seperti itu. Ya, tidak boleh walaupun tadi dengan kan setuju. Nah ini mulai paham ke bawahnya. Artinya kami pun di sini untuk Bapak Ibu guru ini hendaknya nanti ketika menjumpai anak seperti itu nanti kita terapkan ada segitiga restitusi. Nah, ini perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya ini kalau stimulus respon pandangan lama, berarti ya zaman ini Bapak Ibu guru saya lah dulu kemungkinan. Kemudian ada teori pilihan, teori kontrol pilihan sekarang. Kalau teori respon pandangan yang lama itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kamu harus sama dengan saya. Biasanya itu seperti itu ya. Dalam mendidik anak bapaknya beregemen kayak dia, ya anaknya itu bukan kayak dia. Nah, dalam pandangan teori baru kita berusaha memahami orang lain tentang dunianya. Sekarang tidak bisa dipaksa dunia anak-anak itu bermain HP, gadget dan sebagainya. Jangan dipaksa aja dulu boleh. Ini orang kayak gue dan seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Jadi anggaran asing melakukan kesalahan, perilaku yang jahat itu dianggap kesalahan. Contoh misalkan si A nakal dengan si B, si A itu pasti diponis salah, ya betul. Itu. Nah untuk teori yang sekarang, semua perilaku memiliki tujuan. Berarti harus ditanya dulu, bisanya kamu nakal, ya bisanya kamu menangis. Misalnya kamu jahil seperti tadi ilustrasi tadi ya di video itu. Kemudian stimulus respon lama, orang lain bisa mengontrol saya. Ya berarti artinya saya bisa mengontrol pendidikan, bisa mengontrol anak-anak kita. Ya tapi untuk yang sekarang itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti harus kita semua yang bisa mengontrol diri sendiri. Untuk tidak emosi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Memaksa gagal kemudian dibujuk dirayu terus. Ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti untuk yang sekarang itu ada kolaborasi. Misalkan saya menangani siswa tidak bisa, saya nyuruh Bu Indah, meminta tolong ke Bu Indah, meminta tolong ke Bu Indah yang lain. Ya dulu Bu, itu anak saya di kelas seperti ini dilarui, saya tidak mau. Ya barangkali dengan panjenengan itu bisa nanti mensuratkan kenakalannya itu karena apa seperti itu. Jadi itu berkolaborasi, bisa juga dengan panjenengan. Ya, Bu, tolong Bu itu gitu. Nah itu seperti itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah.
Berarti hanya dua opsi bisa terjadi, saya menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol yang sekarang itu model berpikir menang, menang dan menang, harus menang. Ini di sini ada pesimisnya, berarti ada kalahnya. Orang menangnya kalah. Tapi kalau di sana positif menang, ya, walaupun nanti kalah itu urusan nomor berikutnya. Tapi mempunyai positif jiwa untuk selalu menang, seperti itu. Kemudian ini teori disiplin positifnya, ini sudah ada penelitiannya dari Dr. William Glasser. Ahli maca mumet ya Bu, mumet ya, orang paham ya. Intinya di sini Bapak Ibu, di sini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi untuk menghindari hukuman. Jadi teori ini semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya adalah motivasi. Teori motivasi, kemudian itu nanti di sana ada posisi kontrolnya. Ya, motivasi intrinsik. Tujuannya apa? Saya melakukan nurut karo bapak ibu gurunya supaya tidak dihukum. Ya, saya nurut karo ibu di rumah biar tidak dihukum. Kemudian ketika diperintah ini cenderung berharap supaya mendapat imbalan, ya, oleh upah, seperti itu. Tapi yang bagus adalah teori intrinsik untuk menghargai diri sendiri, ya, untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah masuk ke kebijakan atau nilai-nilai kebijakan universal. Jadi biar si anak itu menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah bentuk menghargai diri sendiri, bukan karena abet oleh upah, abet orang dihukum, ya, termasuk misalkan gue pikir kita pasang di kelas, ya, kemudian setiap hari anak kan disuruh itu melakukan tiket sendiri, tugas sendiri, kalau saya bengong-bengong di rumah, sholat tidak usah, ya. Jadi nanti waktunya sholat ya dia sholat sendiri, maka dia akan menemukan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Ada motivasi untuk melakukan perbuatan yang positif. Kemudian 5 posisi kontrolnya di situ. Nah, 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu guru di sini, ya, itu bisa berperan 5-5-nya. Yang pertama Bapak Ibu guru bisa berperan sebagai penghukum. Ini teorinya, ketika misalkan ada anak yang salah, itu tanpa diklarifikasi langsung dihukum. Ya, kamu nakal, kamu jalan sana, muter lapangan 2 kali lari. Ya, itu berarti Pak Guru itu sebagai penghukum. Kemudian Pak Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Artinya anak dinasehati, tetap diberikan masukan, tapi anak ini dibuat seolah-olah dia nanti, oh iya saya bersalah, dia menyadari kesalahannya sendiri. Itu berarti Bapak Ibu guru tersebut sebagai pembuat rasa bersalah, berarti yang ini. Nah, kemudian sebagai teman, ya, misalkan si Jihan tidak masuk, itu kita ajak diskusi dulu, kan? Ini bisa nih, nggak masuk kenapa? Itu kan berarti seolah-olah memposisikan Pak Guru ini sebagai temannya Jihan, bukan sebagai Pak Gurunya, ya, tapi sebagai teman. Ditanya baik-baik. Kemudian sebagai pemantau, ini berarti hanya melakukan pemantauan kepada anak-anak yang memang tadi baik bermasalah ataupun tidak bermasalah. Kemudian sebagai manajer, ini yang terbaik secara teori adalah sebagai manajer. Berarti anak itu dinasehati, diberi informasi, kemudian anak itu disuruh mencari solusi sendiri, ya, disuruh mencari solusi sendiri. Misalkan anak tidak melakukan piket, nah kita tanya, misalnya kemarin tidak melakukan piket bagaimana, kemudian diberi kesadaran dulu tentang kebersihan, tentang ini. Nanti anak akan ini terbangun motivasi intrinsiknya. Ya, berarti kita itu di situ
posisinya sudah sebagai manajer, gitu, sebagai manajer berarti memberikan masukan, memberikan arahan, kemudian nanti anak itu bisa mengambil solusi, kemudian anak nanti bisa mengambil inisiatif langkah yang positif seperti itu. Ini pada posisi kontrol. Kemudian yang di sana adalah kebutuhan dasar manusia, ya, berarti kebutuhan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Jadi lima kebutuhan dasar itu diperlukan oleh anak-anak kita. Ya, misalkan contoh tadi yang berangkatnya siang, contohnya misalkan ada salah seorang siswa berangkatnya siang terus. Ya kita selidiki dulu anak itu berangkat siang itu karena apa? Mungkin karena di rumah tidak ada orang tuanya. Berarti anak itu membutuhkan apa? Perhatian ibu, perhatian ya, mendapatkan kasih sayang. Kemudian apakah makna dari disiplin? Ya, berarti ini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid ini dari Sokrates dan Plato, ini peneliti, ya, ilmuwan. Kemudian disiplin diri membuat orang memanggil potensinya menuju sebuah tujuan yang apa yang dihargai, ini kurang ya, dihargai. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu terkesan memberi tekanan, ya, sehingga berat dilakukan. Padahal kalau tujuannya dari diri kita, ya, intrinsik di diri kita, saya berangkat disiplin itu biar apa, santai saja Bu Ibu, itu sambil dinikmati nggak apa-apa, sambil sedikit saya memberikan informasi gitu. Kalau tujuannya untuk mencapai tujuan yang mulia, itu disiplin tujuannya itu sebetulnya. Kemudian disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin memaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan tadi, ya. Kalau disiplin kita atau ribet, sebetulnya tidak. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti motivasi yang harus dimiliki anak-anak adalah motivasi dari diri, bukan dari tadi, ya, menghindari hukuman, kemudian supaya mendapat imbalan. Ini juga sering terjadi di anak-anak kita. Misalkan diperintah beli apa, yang ditanya apanya dulu, upahnya dulu, ya, seperti itu. Itu berarti ekstrinsik. Nah itu kalau bisa dari intrinsik dulu, dari hatinya dulu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman atau hukuman. Nah, jadi di sekolah sudah berusaha menerapkan seperti itu. Jadi ketika kita minta anak, bukan karena yang belum belum diancam, ya, awas kalau belum nilainya tak kurangi misalkan, itu tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kita mengolah intrinsiknya dulu biar di dalam hati anak-anak dulu seperti itu. Selanjutnya apa dulu? Nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dipakai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat
universal itu berarti umum, ya umum, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu yang di dalam adalah penelitinya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ini yang sedang kita upayakan pada kurikulum Merdeka adalah yang pertama, mendidik anak-anak kita untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, kritis, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini sedang diupayakan. Kemudian eksplorasi konsep teori motivasi hukuman dan penghargaan secara restitusi. Jadi di sini nanti masuk ke tadi yang panjenengan dihukum setuju. Nah, nanti kita masuk ke sini, kita akan tahu. Ini langsung dulu. Nah, ini teori perilaku manusia. Yang pertama, motivasi internal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti yang orang melakukan, nanti yang terjadi apa? Saya disuruh Pak Guru, kamu mau melakukan nanti jadi adalah apa? Kemudian motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kalau saya melakukan, ini saya dapat imbalan apa kira-kira? Itu. Kemudian motivasi internal. Nah, ini yang menjadi tujuan disiplin positifnya untuk menghargai diri sendiri. Kemudian saya akan menjadi orang yang seperti apa yang apabila saya melakukannya. Jadi ketika saya disuruh atau siswa disuruh melakukan sesuatu, itu siswa dari intrinsiknya dulu keluar supaya saya dihargai oleh teman-teman, oleh bapak ibu gurunya, itu seperti itu. Termasuk di dalamnya ini juga melekat ke kita nih, melekat ke kita. Kadang ada bahasanya kita koma ya seperti itu. Nah, ini dari intrinsik kita. Kemudian Merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, ini salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama, merdeka itu artinya pidaganya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kembali kepada diri sendiri. Berarti kalau kita sudah bijak pada dirinya sendiri, maka kita sudah merdeka. Tapi sementara ini kan kita masih terlepas dari apa? Masih di dalamnya ada perintah itu. Ya, seolah-olah seperti tadi ya, ada seperti disiplin, dikekang seperti itu. Selanjutnya apa dulu? Nah, ini selanjutnya adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Ini yang kita terapkan bersama. Nanti yang tadi misalkan Bapak Ibu guru tadi ketika ada siswa melakukan kesalahan langsung dihukum, ditanya, atau misalkan yang melakukan kesalahannya pasti salah kayak gitu ya, tidak ditanya dulu. Sekarang kita mulai dengan ada perbedaan ini, kita menjadi tahu semua. Yang pertama, hukuman itu kategorinya adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Berarti kalau ini siswa akan menyembunyikan kesalahannya biar tidak diketahui gurunya, karena kalau diketahui gurunya nanti akan dihukum. Kemudian murid menjadi rendah diri, minder, tidak
Mani-mani salah dihukum, mani-mani salah dan seterusnya. Kemudian ada ketidaknyamanan, ya ketidaknyamanan pada siswa itu di konteks hukuman. Kemudian di konteks konsekuensi, yang pertama adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon murid. Berarti kita harus menanyakan ke siswa. Tadi itu perihal tadi yang menyebutkan itu apa. Kemudian menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi meminta siswa untuk kira-kira mengapa kesalahan itu. Ya, ini kita ada di konsekuensinya nanti akan seperti itu. Kemudian restitusi, nah ini yang terbaik di sini, restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini kalau kita bahasanya di restitusi itu ditanyakan pelan-pelan, diberi masukan, diberi nasihat agar murid itu bisa mengubah intrinsiknya menjadi lebih baik dari dalam dirinya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ini jadi penghargaan ini bisa menghukum anak-anaknya panjenengan, nggak bisa menghukum siswa kita. Ini teorinya adalah bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ada penghargaan biasanya senang ya Bu, dihargai, tapi itu bisa menjadi hukuman, ya bisa menjadi hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini sudah langsung penelitian ya, oleh Alfie Kohn 93 ya. Jadi ini dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi nanti di sini konteksnya adalah penghargaan itu bisa dihukum oleh penghargaan. Artinya tadi itu ya. Jadi anak itu akan tertekan. Kemudian ini masih sama, penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian bisa ya kan kita dapat ranking 1 itu akan cenderung harus mempertahankan terus, menjadi beban tersendiri bagi anak ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, kan dialognya dihargai terus seperti itu. Kemudian bentuk program kebijakan apresiasi. Ya, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Jadi ini kepada semuanya saja. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus. Kemudian memberi pengakuan secara pribadi. Memberi pengakuan kepada semua murid bergantian. Misalkan si A, oh ya itu pintar di bidang ini. Oh ya si B, dia mampu di bidang ini. Itu bahasanya tidak harus dengan hadiah Bu, tetapi dengan ucapan, oh kamu bagus, kamu hebat, kamu pintar. Ya, walaupun pekerjaannya belum sempurna. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, berarti berkelanjutan. Kemudian fokus pada proses. Jadi proses yang dilaksanakan di dalam kelas ini Bapak Ibu guru harus mempertimbangkan aspek tadi. Nah, kemudian contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama pembuka. Kemudian nilai kebajikan, situasi. Contoh, kemarin saya memperhatikan. Nilai kebajikannya adalah rasa empati. Ya, rasa empati ini besar sekali. Ya, kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita.
Kemudian saya menghargai, berarti itu nilai kebajikannya adalah peduli. Dan nilai kebijakannya adalah peduli. Kemudian situasinya pada saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya, tugas kelompok biasanya kan ada yang kemampuannya sedang, ada yang kemampuannya cepat, ada yang macam-macam ya. Itu kita bukan jadi satu. Nah, jadi sehingga akan saling membantu. Ini muncul di menghargai. Berarti nilai kebajikannya adalah kepeduliannya. Kemudian terima kasih untuk terima kasih. Berarti ini rasa tanggung jawab. Kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Contohnya tadi mengambil kertas di hadapan dan seterusnya. Monggo. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru. Nah ini berarti masuk hukuman apa konsekuensi panjenengan juga tadi menyebut setuju terus ya Bu. Ini akan tahu di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan pernah berkata Pak Guru ditulis 100 kali. Zaman dulu seperti itu ya. Iya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Di sini tapi tidak ada lapangan basketnya karena terlambat hadir di sekolah. Silakan kamu lari mengelilingi lapangan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi itu masuknya Bapak Ibu. Hukuman nanti akan terbaca di selanjutnya ada jawabannya. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, misalnya dicoret-coret kertasnya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket itu, oh ya tadi sudah. Karena terlambat 10 menit. Nah ini jawabannya ada di sampingnya. Untuk mencatat itu merupakan hukuman. Kemudian mengelilingi lapangan basket itu hukuman. Murid diminta push up juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Konsekuensinya mengganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol itu juga konsekuensi karena harus menumpahkannya harus dibersihkan. Kemudian murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman. Kali mengelilingi lapangan basket 2 kali itu termasuk konsekuensi seperti itu. Kemudian ini hukuman dan konsekuensi perbedaannya. Kalau hukuman itu yang pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena dihukumkan sakit ya tidak sesuai cara pengusahaan terus dihukum, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian di situ ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Nah konsekuensinya yang termasuk konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik. Kemudian ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini masih dalam konteksnya hukuman. Kemudian pada konsekuensi anak belajar untuk memenuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, artinya lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Berarti tujuannya, oh saya ingin seperti siapa yang dia idolakan ya, memiliki tujuan mulia intinya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang menulis adalah Bosen 2004. Jadi itu restitusi seperti itu. Nah ini panjang sekali ya Bapak Ibu ya, tapi saya coba sampaikan beberapa saja. Ini hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, disiplin. Restitusinya merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya, ini artinya apa? Ketika anak itu harus mendapatkan hukuman, ini kita tidak kesimpulannya tidak langsung melakukan hukuman, tapi direstitusi dulu, ditanyakan dulu, diselidiki dulu. Tadi sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai teman, ya itu kita gunakan itu dulu, ya, seperti itu. Langsung Pak Guru. Ya, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk diperbaiki. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan tapi tidak dipaksa. Ya, kamu harus seperti ini. Tidak, tapi memberikan solusi. Ya, ini sebaiknya seperti ini. Kira-kira menurut kamu bagaimana? Ini Pak Guru baik. Nah, itu kalau baik harus diapakan? Dilaksanakan Pak Guru. Nah, berarti nanti anak itu melaksanakan sendiri itu tanpa Pak Guru maksa. Ya, Bapak Ibu guru itu tidak maksa, nanti anak bisa melakukan sendiri sesuai dengan kesadarannya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berarti tadi intrinsiknya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, berarti ke karakter masing-masing anaknya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya ketika murid itu dalam kelompok salah, setelah direstitusi itu agar nanti kembali ke kelompoknya bisa lebih baik. Ini tadi videonya sudah sudah dilihat ya. Itu contoh restitusi. Nopo pada diputar malih. Lanjut ya. Eksplorasi atau keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi di dalam kelas ini kita ada, kalau dulu kan kita menyebut kebetulan kelas kan seperti itu ya, Bapak-Ibu. Nah, di sini kita mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, tidak bisa ngikut dengan helm, anggaran motor, kan seperti itu kesimpulannya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3 meter, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ini pada saat pandemi, ya, ada aturan itu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, ya, atau bintek-bintek atau yang lain. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Monggo Pak Guru. Nah, di sini mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini ada TK Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang di sana kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Di sini menjaga kebersihan sekolah. Di sana
kami murid yang semangat belajar. Ya, di sini berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Di sana kami murid yang peduli dengan teman-teman, kemudian aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, dari dua yang ditampilkan di slide ini, yang merupakan keyakinan kelas itu yang sebelah sini atau sebelah sana? Ya, yang ini apa yang ini Bapak Ibu? Berarti yang ini ya, karena ini disepakati antara guru dan siswa. Jadi ketika membuat, kalau dulu kan aturan kelas, tapi dirubah menjadi yang benar adalah keyakinan kelas. Berarti antara siswa dan guru. Jadi siswa itu membuat peraturan ini atas dasar motivasi dari dalam dirinya, jadi tidak karena paksaan dan sebagainya, seperti itu. Lanjut apa dulu? Ya, di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Ini berarti kalau kosong seperti ini berarti Bapak Ibu nanti harus menebak. Ya, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu tadi keyakinan kelas atau peraturan? Peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas atau peraturan? Iya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Jangan berlari di kelas atau koridor. Coba Pak Guru lanjut. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti tanggung jawab. Keyakinan kelas itu karena tadi dari panjenengan peraturan itu sudah dirubah ke kalimat positif. Ya, kalimat positif. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti itu bentuk tindakan keyakinannya adalah menghormati orang lain. Kemudian ada di sekolah menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain dan seterusnya. Itu sampai jangan berlari di koridor itu tujuannya adalah untuk keselamatan siswa. Ya, tidak boleh berlari. Itu ikutnya keyakinan kelas. Kemudian eksplorasi konsep pembelajaran kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Langsung Pak Guru. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia, ya, ada bertahan hidup, ada kasih sayang tadi, ya, kesenangan. Ini bahasa Inggris apa? Ibu. Ini langsung Pak Guru. Langsung eksplorasi. Nah, ini tadi. Ini juga banyak sekali nih. Langsung saja Pak Guru. Nah, ini tugas ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Berarti pembuat orang yang merasa bersalah. Tadi di situ kan ada kesenangan, ada senang, ada bertahan hidup, ada kasih sayang, yang menghormati. Ya, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Kata-kata ini membuat anak itu menjadi merasa bersalah, menyadari kesalahan dirinya. Mungkin ya menurut kayak kayak gitu. Kemudian kamu tidak benar melakukannya, berarti menghukummu. Itu. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini berarti tadi sebagai apa ya? Teman. Ya, berarti guru ini mau. Kamu di rumah seperti itu sih, di kelas seperti itu, dulu mau. Apa namanya, anak itu diberikan diberikan masukan, diberikan motivasi, itu berarti sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tadi itu pemantauan, berarti itu yang di sana itu kan ada apa ya namanya itu ya itu ada emoji yang kalau datang itu datang pagi, berarti nanti emojinya seperti apa? Datangnya siang, emojinya seperti apa? Itu disesuaikan dengan kehadiran. Ya, kehadiran. Kalau datangnya pagi berarti emojinya semua. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti guru itu melakukan pemantauan. Ini
seperti ini contohnya begitu. Jadi jangan kalau yang datangnya jam 7 lebih, jam 7 seperempat ditaruhnya di depan itu berarti tidak pas. Ya, bisa ditaruh di sesuai dengan emojinya. Kemudian tadi bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kan ini kan bertanya kepada anak ya. Kamu sudah bikin kesalahan, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Anak disuruh mencari solusi sendiri. Ini seperti itu. Itu sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini hukuman. Jadi kalau ada anak-anak kita yang mungkin lulusnya terakhiran, ya itu jangan diberi bahasa seperti itu. Kamu yang selalu paling terakhir, ya waktu pertama dan sebagainya. Itu nanti anak akan berjerat, ya itu karena bahasa itu bahasa hukuman sih, ya bukan bahasa membangun, bukan bahasa tadi sebagai manajer atau sebagai teman. Jadi harapannya Bapak Ibu guru di sini itu nanti akan menjadi seorang manajer atau minimalnya itu sebagai teman itu. Ya, kemudian ini bergerak antara ya, peraturan, pemantauan, konsekuensi atau hadiah. Kemudian nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu titik-titik, saya akan titik-titik. Ya, diberi konsekuensi untuk membuat tindakan membuat agar tidak nyaman. Kemudian apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini? Ya, berarti memperbaikinya kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi pada kalimat ini ya, ini adalah upaya mencari solusi ya, untuk memperbaikinya. Lanjut Pak Guru. Eksplorasi konsep segitiga institusi. Nah, ini segitiga institusi ini yang kita terapkan ya di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Yang pertama adalah belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, merupakan tawaran dengan paksaan. Tadi sudah menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter, kemudian fokus pada solusi yang ditimbulkan dari kegiatan itu, solusinya apa, seperti itu. Kemudian untuk membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu cara termasuknya adalah menstabilkan identitas. Kita ketika anak ada membuat kesalahan, kita menstabilkan identitas dulu, jangan langsung dimarahi ya, ditanyakan dulu baik-baik. Contohnya berbuat salah itulah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Ya, Bapak Ibu itu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu ditanyakan. Ini namanya adalah menstabilkan identitas. Jadi si anak itu ketika melakukan kesalahan itu kita tanya dulu dengan itu, kita pancing dulu. Pak Guru juga dulu pernah melakukan kesalahan, ya, tapi ya dari kesalahan itu Pak Guru berusaha tidak mengulangi lagi, ya, gitu. Nah ini kemudian validasi kebutuhan, ya, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Contoh, ini guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, ya, tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting
bagi kamu. Jadi kalimat ini adalah kalimat validasi yang kita tanyakan kepada anak ketika anak melakukan kesalahan itu. Ya. Kesalahan itu tidak harus kesalahannya buruk ya Ibu, tidak. Intinya itu. Langsung Pak Guru. Kemudian menanyakan keyakinan. Nih, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan norma nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Ditanya lagi. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah ini menanyakan keyakinan kepada anak. Setelah tadi ada validasi tindakan dan tadi ya yang berikutnya adalah yang menanyakan keyakinan kepada anak. Seperti itu. Kemudian intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup tingkat dan dengan cara non konkret. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini Pak Guru, saya ingin memperbaiki kesalahan saya Pak Guru. Misalkan seperti kalau saat ini kamu sedang menjadi seorang yang sedang kamu inginkan, apa kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu ini menjadi sikap yang lebih membantu dan seterusnya. Terus sampai apa yang kamu inginkan, peraturannya apa? Nah ini kita tawarkan ke anak juga seperti itu. Ya refleksi. Hal berupa apa yang menghubungkan paradigma saya yang saya dapatkan, berarti tadi di awal ya perubahan perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kira-kira apa Bu? Setelah dengan tadi ngerti motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu sudah dapat apa dari pengetahuan ini? Ya tentunya tadi bisa menggali informasi bahwa anak itu tidak bisa dipaksa. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti berarti kegiatan ini? Ya, berarti nanti peran kita itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu? Apa tadi sebagai manajer, apa sebagai penghukum, apa sebagai teman, apa sebagai apa lagi tadi ya? Itu ada beberapa. Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah ya ini sudah pertanyaan keempat. Saya selesai Pak Guru. Ya terima kasih Bapak Ibu. Kesimpulan hari ini untuk budaya positif di sini adalah sekolah berupaya menciptakan hal-hal yang baik. Akan tetapi penciptaan ini tidak dengan paksaan. Akan tetapi kita dengan menggali faktor intrinsiknya anak dulu, intrinsiknya anak. Jadi kita kembangkan menjadi keyakinan, kelas dan budaya positif. Seperti salaman, ya ketemu assalamualaikum Pak Guru, dan seterusnya itu salah satu adalah nilai-nilai budaya positif di sekolah. Dan ini juga bisa diterapkan di rumah juga, karena kalau sekolah kan nerimanya sebetulnya lebih banyak di rumah ya. Ketika di sekolah seperti ini ada kemungkinan ada faktor eksternal yang mempengaruhi anak itu. Ya, jadi tugas kita di sini sama-sama tugas Bapak Ibu wali murid di rumah ya. Ketika sudah mengetahui ini, maka ketika menggali informasi, menanyakan, kita restitusi dulu, jangan langsung diponis.
Ya kamu salah, ini harusnya kalau seperti ini jangan. Kalian tanya dulu pelan-pelan, misalnya sih, Mas, lakukan seperti ini. Nanti anak itu akan cerita, ya. Nah itu nanti kita, dulu apa kita sesuai dengan keyakinannya dulu, ya. Ada kita restitusi dulu sampai selesai. Nanti kita berikan kesimpulannya apa dari hasil yang diceritakan anak. Mungkin itu saja dari saya. Barangkali ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi. Semoga kita bisa memahami dan bisa mempraktekkan. Acara berikutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.